Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 3333230075. Saya dari kelompok 15 shift 2 di tutorial atau praktikum penelitian operasional satu atau PO1. Di sini saya akan membacakan tugas mingguan di shift 2. Nah, inti dari soal ini ada seorang ahli gizi yang melakukan penelitian terhadap seorang anak berusia 6 tahun dan memiliki tinggi sebesar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kilogram. Nah, setelah diteliti, si anak ini harus memenuhi kebutuhan total kalorinya dalam satu hari itu sebesar 1148,09 kekal. Nah, selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Ini kebutuhan batas atas proteinnya itu sebesar 100,45 gram, batas bawah proteinnya 28,7 gram, dan batas atas lemaknya itu 44,65 gram, batas bawah lemaknya 25,5 gram, dan batas atas karbohidratnya ini 186,57 gram, dan batas bawah karbohidratnya ini 129,16 gram. Nah, selanjutnya si ahli gizi ini meminta kepada anak laki-laki itu untuk memilih menu makanannya sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut nih datanya itu ada nasi putih, tahu, tempe. Ini ada protein per 150 gramnya, lemak, karbohidrat, kalori, terus ada harga nasi putih, harga tahu dan harga tempenya. Nah, tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total menggunakan software Microsoft Excel dan COM/PM. Di sini kita tentukan dulu variabel keputusannya itu yang pertama ada X1 menggunakan nasi putih dan X2 itu tahu, X3 itu tempe. Kita langsung masuk aja ke Excel. Nah, di sini kita tentuin dulu fungsi tujuannya yaitu dengan Zmin 2300 untuk harga si nasi putih variabel keputusannya itu X1 ditambah 1000 dengan tahu X2 ditambah dengan 850 si tempe X3. Nah, ini ada fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ini ada 7 ditambah dengan kalori itu. Nah, ini kan ada 7 nih. Atau batas atas protein sampai dengan batas bawah karbohidrat ada 6. Terus ditambah lagi si kalori ini batasan kalori sebesar 1148,09 kekal. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang batasan atas itu menggunakan kurang dari sama dengan karena itu ada batasan atas. Jadi nggak boleh lebih dari si itu. Sedangkan untuk batas bawah itu menggunakan lebih dari sama dengan karena tidak boleh kurang dari si itu. Jadi lebih dari atau sama dengan itu. Nah, selanjutnya kita mengubah si fungsi kendalanya ini dengan fungsi tujuan ini menjadi sama dengan si eh, yang diperlukan atau batasannya. Nah, nah untuk yang lebih kurang dari sama dengan kita menambahkan variabel slack. Sedangkan untuk yang lebih dari sama dengan kita mengurangi variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial. Yang ini yang A1 dan S2 ini adalah variabel slack. Nah, untuk yang sama dengan ini kita hanya menambahkan variabel artifisial saja. Nah, kita hitung semuanya, kita masukin variabel-variabel yang kalau kurang dari itu menambahkan variabel slack, sedangkan yang lebih dari itu menambahkan variabel artifisial dan mengurangi si variabel surplus. Nah, sedangkan yang ini yang sama dengan menyamakan variabel artifisial. Nah, untuk yang batasan ke-8 yaitu X1, X2, X3, S1 sampai S6, A1 sampai A4 itu harus lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin minus gitu si keperluannya. Oke. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk Z-min ini yang untuk 0, S1 0 ini adalah si ininya yang disfungsi kendala dan untuk yang M ini karena dia minimasi harus plus M. Oke, untuk yang ini kita masukkan ke variabel simplexnya si data-datanya ini kita masukkan ke variabel simplexnya ini dari koefisien-koefisiennya ini masukkan ke S1 ini yang itu. Oh ya, tambahan lagi untuk basic variabel ini tidak boleh variabel surplus karena koefisiennya itu minus. Jadi untuk si variabel basic variabelnya hanya menggunakan variabel select dan variabel artifisial. Ini S1 ini yang ini variabel select. Nah, ini yang untuk batasan kedua kan ini ada variabel surplus tidak digunakan karena koefisiennya minus jadi menggunakan variabel artifisial. Begitu pun selanjutnya.
Nah, untuk batasan yang pertama itu kita masukkan aja koefisien-koefisiennya, yaitu 2,1. Untuk yang X2-nya 17,19, untuk S3-nya 18,54, dan untuk S1-nya ini sama dengan 1, dan untuk S2-nya ini kan nggak ada, jadi 0, dan untuk solusinya ada nilai kanan dari sama dengan, yaitu 100,45. Begitupun selanjutnya. Setelah kita menemukan ini, kita melakukan mencari ZJ dengan cara si koefisien tiap variabelnya ini dikali dengan CBI, terus ditambah lagi, ditambah di bawahnya, tambah lagi, ini ditambah, ini kali ini ditambah, dan akan menghasilkan ZJ sebesar 220,8 M. Dan begitupun selanjutnya yang ini, yaitu ini kali ini si variabel koefisien kali CBI ditambah koefisien kali CBI tambah koefisien CBI dan akan menghasilkan ini. Begitupun seterusnya sampai sini. Nah, selanjutnya kita melakukan ZJ min CJ. Nah, ZJ min CJ ini adalah ini dikurangi si ini. Yang akan menghasilkan 220,8 M dikurangi 2.300. Selanjutnya yang ini. Dan yang ini begitu pun seterusnya. Setelah melakukan ZJ min CJ, kita menentukan kolom kunci dengan cara si dicari lihat nilai positif terbesar untuk si kolom kunci. Untuk nilai Z ini min C ini nilai positif terbesar. Nah, yang di sini ini ada nilai positif terbesarnya di sini. Oke. Kita warnain warna biru. Oke, setelah kita menemukan nilai kolom kunci, kita tentukan nilai indeks untuk mencari nilai baris kunci itu dengan sama dengan si solusi dibagi dengan si kolom kunci tadi. Enter. Dan akan menghasil kita drag ke sini. Nah, ini ada hasilnya. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita perlu eh ini tar kita salah, ini salah. Maaf. Nah, ini ada kolom paling positif nilai Z Jimin CD yang paling positif. Nah, di sini kita warnain warna biru. Oke. Nah, yang ini juga salah. Maaf. Nah, ini si solusi dibagi dengan kolom kunci yang ini yang X2. Enter. Oke, selanjutnya kita cek ke bawah sini. Nah, untuk mencari nilai baris kunci diperlukan nilai indeks yaitu positif terkecil. Nah, ini ada nilai positif terkecilnya itu di 1,26. 1,26 kita klik, kita warnain warna kuning. Nah, kita sudah menemukan baris kunci. Selanjutnya kita lihat nilai pivotnya. Ini nilai pivot itu adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, ini nilai pivot. Ini kita warnain warna hijau. Setelah itu, sudah kita menentukan pivot, baris kunci dan kolom kunci, kita akan memasukkan si X2 ini ke si A2. Jadi A2 ini keluar, si X2 ini masuk. Jadi kita ke bawah, kita copy dulu. Nah, ini si A2-nya kita ganti dengan X2 dan si M-nya ganti-ganti dengan si CJ-nya ini 1000. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai baris barunya itu dengan si baris lama dikurangi kolom kunci dikali dengan baris baru, ini baris baru yang ini, baris baru si baris kunci dibagi dengan si angka kunci. Angka kunci. Ya, ini jangan lupa di kunci dulu. Yang ini juga kunci 2 kali, kedua. Yang ini dikunci 1 kali. Terus kita klik enter. Nah, setelah itu kita copy, kita drag ke sini. Ctrl V. Oke, setelah itu si X2 yang ini, yang tadi baris yang kolom yang baru masuk, menggantikan ini untuk mencari barisnya itu dengan cara si ini, si baris tersebut dibagi dengan si angka kuncinya. Nah, ini dikunci biar nggak berubah. Oke, kita enter. Nah, ini sudah kita drag ke sini. Oke. Nah, sudah kita temukan si ininya.
baris yang baru, baris-baris baru dari yang iterasi yang terbaru, kita menentukan CJ-nya itu dengan cara seperti awal tadi, si koefisien ini dikali dengan CBI. Ini ini kali dengan ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini dan akan menghasilkan si ZJ-nya itu 219,22 M. Dan si ininya juga, si ini juga selanjutnya ini kali ini kali ini terus gini, dan ini juga ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini terus hasilnya ini. Nah terus kita selanjutnya itu ZJ min CJ. Nah ini ZJ min CJ nya kita masukin itu 219,22 M dikurangi si 2300. Oke, nah kalau udah semuanya juga ini dikurangi ini nol, ini kurangi ini jadi segini, ini kurangi ini jadi segini. Jadi kalau semuanya sudah, kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci ini adalah baris ZJ min CJ yang positif terbesar. Yang positif terbesar itu ada di si ini. Di positif terbesar di sini kita warnain warna biru. Oh, ini ketinggalan. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai indeks dengan cara sama yang tadi. Solusi dibagi dengan kolom kuncinya ini, kolom kunci ini. Terus kita enter. Nah, sudah menemukan ini, kita drag ke sini. Oke, kita sudah menemukan ini yang kayak gini nih, kita eh, koma petik satu min aja. Nah, karena nilai indeksnya sudah ketemu, kita akan mencari baris kunci dengan cara seperti tadi, yaitu dengan nilai positif terkecil. Di sini ada nilai positif terkecilnya itu 2,86 ini. Oke, ini positif terkecilnya kita ke sini. Nah, kita warnain warna kuning dan untuk pivotnya kita warnain hijau. Oke, karena ini sama, step-stepnya begitu begitu aja, ke bawahnya juga pasti bakalan sama stepnya seperti itu. Cuma kita harus teliti mengenai nilai paling positif dan nilai paling negatif untuk menentukan baris kunci dan kolom kuncinya. Nah, ini yang di bawahnya sama seperti tadi. Nah, kita tentuin ini yang iterasi kedua, iterasi ketiga. Ini masih ada yang nilai ZJ min CJ-nya ini positif. Oh iya, nah ini berhenti di iterasi keenam. Nah, untuk kasus minimasi ini, ZJ min CJ-nya ini, syarat optimalnya itu tidak ada nilai yang positif lagi. Jadi untuk ZJ min CJ untuk minimasi itu di metode Big M ini harus kurang dari atau sama dengan nol. Jadi hasil akhirnya dari semua step tadi diperoleh X2 atau X1 dulu, si nasi ini diperoleh sebesar 2,36 gram, dan untuk si tahu sebesar 0,73 gram, dan untuk si tempe 2,76 gram dengan harga minimum yang didapat sebesar 8.488. Nah, ini untuk software Microsoft Excel. Selanjutnya kita masuk ke Form QM. Nah, ini saya sudah memasukkan si batasan-batasan dan juga variabel variabelnya atau eh fungsi tujuannya itu X1-nya nasi putih, X2-nya tahu, dan X3-nya tempe. Nah, ini untuk harga teh nasi, harga tahu, dan harga tempe. Nah, ini jangan lupa di minimize. Terus yang ini ada batasan ini ada 7, yaitu batas atas protein, bawah protein, atas lemak, bawah lemak, atas karbohidrat, dan bawah karbohidrat. Ini tinggal masukin aja si koefisien dari variabel-variabel batasannya. Nah, yang batas atas ini harus kurang dari sama dengan, karena itu ada batasan atas, jadi nggak boleh lebih dari sama dengan. Begitupun sebaliknya. Kalau yang batasan bawah, itu harus lebih dari sama dengan. Jadi nggak boleh kurang dari situ. Sedangkan untuk yang kalori itu harus sama dengan, karena si anak laki-laki itu harus memenuhi kalori itu dalam satu hari yaitu 1148,09. Setelah ini kita masukin, kita langsung solve aja. Nah, ini ada datanya yaitu dengan solusi nasi putih sebanyak 2,36 gram dan tahu sebanyak 0,73 gram dan untuk tempe sebanyak 2,76 gram dan akan mengeluarkan biaya minimum sebesar 8.488,14. Nah, untuk yang di POMCAM ini lebih detail. Jadi kita bulatin aja menjadi 8.488 untuk biaya minimumnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya tutorialkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.